22. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Enyahlah engkau. Bermujizat di atas namamu, enyahlah engkau. Ya, melakukan menyembuhkan orang sakit di atas namamu, enyahlah engkau. Yang bilang Tuhan terhadap Yesus cuma kalian. Begitu kalian bilang Tuhan, apa kata Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Enyahlah engkau. Lah Yesus saja suruh enyah. Gimana sini? Mana dalilnya? Inilah dalilnya ini. Mana dalilnya? Roma ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini syarat mutlak ini. Kalau mengaku Yesus nabi, oh tidak masuk surga dong. Roma 10 ayat 9. Hah? Tidak mengaku nabi? Enggak masuk surga dong. Lah. Yesus bilang, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa. Dan aku Yesus yang kau utus. Nah itu, katanya hidup yang kekal. Gimana sih? Bohong lagi nih. Sebab jika kamu Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, kita lihat di samping ada pendeta Mel Atok. Ada gosip apa nih Bang Damar? Nah, setelah kemarin kita menyiarkan pendeta Gilbert dengan segala statementnya yang memicu kemarahan daripada segala pendeta di dalam kekristenan. Sekarang, setelah kemarin Bapak Pendeta MYM, ya, Pendeta MYM ini adalah terkenal dengan apologetikanya yang sering berdebat dengan Muslim ya di ranah offline ya, seperti dengan Kodondi, Profesor Egy Sujana ya, udah berdebat. Setelah kemudian berdebat, beliau tidak setuju dan bahkan mengatakan bahwa Pendeta Gilbert ini munafik sebenarnya, karena dibatasi satu keadaan dan kemudian berada di podcastnya Dr. Richard. Itu yang membuat dia terpaksa mengatakan bahwa mu'alaf-mu'alaf ini bukan Yudas, bukan orang yang berkhianat. Sekarang justru Pendeta Mel Atok datang untuk merevisi kembali perkataan daripada Pendeta Gilbert. Di mana Pendeta MYM telah menyerang Pendeta Gilbert, sekarang Pendeta Mel Atok juga ikut menyerang Pendeta Gilbert. Dengan judulnya, oke, boleh kita lihat ke layar, bertolak dari obrolan Pendeta Gilbert dan Dr. Richard Lee, mu'alaf sama dengan Yudas Iskariot atau tidak? Artinya dia ingin merevisi daripada perkataan Pendeta Gilbert ya, yang tidak mengklasifikasikan bahwa mu'alaf ini adalah Yudas pengkhianat Yesus. Tapi Pendeta Mel Atok hari ini membuktikan penuh bahwa mu'alaf yang meninggalkan Yesus adalah Yudas sang pengkhianat Yesus. Itu yang kemudian Pendeta Mel Atok coba untuk tunjukkan di depan kita. Tapi setelah pembuktian dengan segala narasi Bible tentang siapa Yudas, kita akan buktikan teman-teman bahwa Yudas sebenarnya adalah Kristen itu sendiri. Yang belum masuk Islam, itulah Yudas yang sebenarnya. Wah, kenapa bisa kayak gitu Bang Daman? Oke, mari kita simak penjabarannya karena kebiasaan nih kalian semua nih. Kalau saya tampilkan videonya dulu, nah kebiasaannya videonya doang dinonton, ilmunya nggak diambil nanti. Saat Bang Daman menjelaskan ilmunya, itu nggak diambil lagi nanti. Tapi kalau seandainya masalah video dinonton ya, ilmunya nggak diambil lagi. Nah sekarang kita bahas ilmunya di awal, hingga kemudian baru kita tampilkan video untuk menjadi alat ukur setelah ilmunya kita dapat dan kita kritisi bareng. Setuju? Setuju dong, masa enggak? Mari kita lihat cuplikan video penjelasan semua tentang Yudas yang sesuai dengan kitab suci. Oke, di balik siapa Yudas yang sebenarnya, kita boleh lihat daripada video di samping. Kita akan menjelaskan siapa Yudas yang sebenarnya di balik tuduhan Pendeta Mel Atok yang tidak setuju dan menyesatkan Pendeta Gilbert ketika Pak Pendeta Gilbert tidak mengaku bahwa para mu'alaf itu adalah Yudas. Simak penjelasannya teman-teman. Laboratorium Bang Daman. Ini kita telah ingin mencari siapakah Yudas yang sebenarnya, mu'alafkah ataupun Kristen? Kita lihat daripada Yudas. Yudas itu mulai eksis namanya di era penyaliban. Kita lihat daripada penyaliban, kata Kristen ini adalah nubuatan daripada YHWH. Artinya adalah sesuatu yang memang keharusan karena direstui Tuhan. Walaupun itu hanya klaim belaka. Karena daripada ajaran Musa pun tidak pernah kita dapati bahwa Musa itu
mengatakan bahwa nanti akan ada seorang anak manusia yang akan menebus dosa kita semua. Tidak ada. Andaikan itu ada, maka Musa adalah orang yang pertama mewanti-wanti setiap Yahudi agar kemudian percaya terhadap penyaliban. Tetapi Musa pun tidak pernah didapati satu ayat pun menyetujui penyaliban. Tapi dari klaim kekristenan, seakan-akan ajaran Musa juga mengajarkan korban anak manusia. Padahal dengan cocokologi mereka ya teman-teman ya. Cocokologi mereka, segalanya dosa itu pengampunannya ditebus dengan darah. Bagaimana ditebus dengan darah? Yaitu dengan adanya ditumbalkan Ishak di Gunung Moria ya. Apa itu di bukit itulah. Udah ditumbalkan. Terus ditumbalkan hewan-hewan kurban dan segalanya. Itu untuk penebusan dosa. Sehingga mereka bercocokologi seakan membuatan Yesus manusia sempurna yang harus menebus dosa manusia. Sekarang ajaran awal-awal sebelum adanya Kristen, yaitu ajaran Yahudi, tidak pernah Musa sekalipun dan setitik pun mengajarkan, wahai murid-muridku, nanti akan ada seorang firman manusia dalam bentuk daging yang kalian harus imani. Tapi di dalam Ulangan 18 ayat 9, Musa hanya mengajarkan ada nanti nabi yang akan bangkit di antara kalian. Ya, berimanlah kalian kepadanya, yaitu Nabi Musa diberitakan akan adanya Isa alaihi salam. Lalu kita saat meninjau rapat daripada Yahudi, penyaliban ini. Pertama, penyaliban ini daripada hasilnya rapat Yahudi, teman-teman. Di mana rapat Yahudi itu disebutkan di dalam Matius 26 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita buka ayatnya. Oke, mari kita baca Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Oke, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Oke, lalu kesimpulan yang harus kita ambil daripada ini semua. Sekarang kita meninjau daripada keyahudian. Yahudi tidak pernah diajarkan Musa bahwa nanti akan ada anak manusia yang akan menebus dosa mereka. Di mana diajarkan oleh Musa dalam Yehezkiel 18:20, sebab yang berdosalah yang harus mati. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, bapaknya juga tidak turut menanggung dosa anaknya. Akan tapi ajaran sesat tersebut lahir setelah Yahudi. Lalu kemudian Yahudi mengambil inisiatif mengadakan rapat untuk membasmi penyesatan. Karena bagi mereka, seseorang anak, seseorang manusia yang ditumbalkan demi dosa manusia, itu adalah kesalahan daripada ajaran Musa. Itu akan menyelewengkan ajaran Musa. Di mana Musa mengajarkan murid-muridnya, yaitu dengan adanya pertobatan untuk adanya sebuah ampunan. Akan tetapi, daripada hal itu semua, dan tentang fatwa-fatwa bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, lalu muncullah kekeliruan daripada Yahudi yang tidak ingin mengimani Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Mereka merundingkan satu rapat untuk melakukan tipu muslihat. Ingat, tipu muslihat. Tipu muslihat itu adanya penipu dan adanya yang kena tipu. Maka Yahudi adalah si penipunya. Dan yang kena tipu pikirkan sendiri siapa yang menyetujui tipu muslihatnya Yahudi dan terbunuhnya Yesus. Pasti kalian tahu umat yang mana yang menyetujui hal tersebut. Sekarang daripada penyaliban tersebut ya. Saat kita membahas penyaliban tersebut, adanya rapat Yahudi, hasil daripada rapat Yahudi adalah tipuan untuk pembunuhan. Oke, selanjutnya ada Yudas. Di mana Yudas tersebut, dia dirasuki oleh iblis. Nah, kepada iblis ini harus kita kritisi, teman-teman. Iblis ini, di dalam Bible, dia selalu membawa jerat. Untuk apa jerat itu? Menjerat umat manusia agar mengingkari Tuhan. Maka, jikalau penyaliban ini memang datang daripada Tuhan, iblislah orang yang pertama menggagalkan, bukan mensukseskan penyaliban. Maka iblis adalah orang yang pertama akan menggagalkan. Tapi kenapa? Iblis punya inisiatif merasuki Yudas. Tidak mungkin dong ini hanya kebetulan belaka ataupun iblisnya lagi gabut nggak tahu mau ngapain. Tidak mungkin. Akan tetapi iblisnya pasti punya rencana untuk menyesatkan manusia dan melakukan tipu daya terhadap manusia seperti yang telah dirapatkan oleh Yahudi. Oke, kemudian Yudas dirasuki. Dan ketika Yudas dirasuki, Yudas menyerahkannya kepada Yahudi dan tua-tua bangsa Yahudi.
untuk suksesnya pembunuhan terhadap Yesus dengan adanya penyaliban. Sekarang kita bertanya kepada Kristen. Bukankah Kristen yang sangat ingin agar dosanya ditebus? Benar, right. Bukankah Kristen yang sangat senang dengan adanya penyaliban? Right. Bukankah Kristen yang sangat menyetujui Yudas sebagai suksesi adanya penyaliban? Ya. Bukankah Kristen juga sangat menyetujui rencana iblis untuk suksesi adanya penyaliban? Benar juga. Berarti Kristen sedang berpihak kepada Yudas ataupun di luar Yudas. Kalau Kristen, umat Kristen berpihak di luar Yudas, maka Kristen juga tidak menyetujui iblis. Maka Kristen juga tidak akan menyetujui rapat tua-tua bangsa Yahudi dengan tipu muslihatnya. Maka kesimpulannya, pasti Kristen tidak akan pernah tertipu oleh iblis, tidak pernah menyetujui apa yang dilakukan Yudas, tidak pernah menyetujui rapat Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Akan tetapi, justru Kristenlah yang berharap penebusan dosa itu ada. Sehingga mendukung Yudas, mendukung Yahudi dengan tipu dayanya, dan mendukung iblis. Kalau enggak, penyaliban ini tidak akan ada. Lalu, siapakah Yudas yang sebenarnya? Lalu Dr. Richard kali-kali ini di dalam mu'alafnya Dr. Richard, kemana? Dr. Richard mengambil dalil di dalam Ibrani 5 ayat 7. Di mana di dalam Ibrani 5 ayat 7? Oke, di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Berarti Dr. Richard tahu bahwa iblis tidak akan mampu menimpanya untuk tertimpa Yesus terhadap maut. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya agar tidak berhasil dijual Yudas untuk kemudian terbunuh. Oke, karena kesalehannya itu juga, maka rencana tetua-tua bangsa Yahudi yang ingin mengkhianati Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus tersebut pasti akan digagalkan oleh Allah dengan bunyi ayat Allahu khairul makirin, di mana mereka membuat sebuah makar. Apa makar? Tipu daya. Tapi Allah katakan khairul makir, wahai manusia, jikalau kau ingin menipu seluruh umat manusia, ingin menyesatkan seluruh umat manusia dengan tipuanmu, Allahu khairul makir, aku Tuhanmu yang lebih bisa membuat tipuan kepada kalian untuk terhadap keinginan yang kalian mau, untuk tertipu dengan segalanya mengikuti hawa nafsu kalian sendiri. Maka Dr. Richard yakin bahwa doa daripada Yesus ini telah didengarkan. Maka rencana iblis batal, bahwa iblis tidak mungkin menjerat manusia karena penyaliban. Maka diselamatkanlah Yesus. Karena Yesus dalam rintih dan doanya tahu karena kesalehannya pasti Dia didengarkan. Yang kedua, Yudas ingin menjual Yesus karena dirasuki iblis. Pasti Allah tahu bagaimana kemudian yang ditangkap oleh Yudas bukanlah Yesus. Di mana Allah menyelamatkan karena ini adalah doa Yesus. Karena Yesus yakin bahwa Tuhan pasti dapat menyelamatkannya. Selanjutnya, tua-tua bangsa Yahudi yang kemudian ingkar terhadap Yesus, yang tidak menerima Yesus, bahkan mengatakan Yesus sebagai penyesat, pendusta dan segalanya, Allah juga buat makar kepada mereka. Di balik mereka ingin mengadakan tipu muslihat terhadap terbunuhnya anak manusia, terhadap terbunuhnya anak manusia di tiang salib karena makarnya mereka, teman-teman. Nah, lalu kalau kita meninjau lagi Dr. Richard Lee, antara Dr. Richard Lee dan Yudas ataupun antara mu'alaf dan Yudas. Sekarang, apakah Dr. Richard Lee mendukung Yudas? Sangat tidak. Karena kerjaan Yudas apa? Menyetujui daripada rencananya iblis. Iblis mengambil Yudas sebagai jerat ataupun kubu banding sebagai menjerat manusia dalam kesesatan. Apakah Dr. Richard mau menerima Yudas untuk adanya penyaliban? Tidak. Buktinya beliau Islam dengan meyakini bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Akan tetapi yang disalib orang yang diserupakan dengan Yesus Kristus, di mana mereka menyangka itu adalah Yesus, di mana Allah sendiri yang membatalkan rencana iblis dan membatalkan rencana Yudas dan membatalkan rencana Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Apakah Dr. Richard menyetujui Yudas dan berkeinginan agar penyaliban terjadi? Tidak. Oke, apakah Dr. Richard meyakini bahwa nubuatan ada anak manusia yang nanti disalib? Tidak, karena Dr. Richard berpegang daripada ajaran Musa. Ajaran mula-mula sebelum Kristen datang.
di mana Musa mengajarkan kepada muridnya bahwa di dalam Yehezkiel 18:20. Di dalam Yehezkiel 18:20 apa yang disebutkan? Oke, disebutkan di dalam Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang fasik akan bertanggung jawab di atasnya. Untuk menunjukkan apa? Tidak mungkin seorang dokter Richard Lee menyetujui rencana Yudas, menyetujui rencana jerat iblis untuk menyesatkan manusia. Karena yang fasik pasti Allah balaskan, yang benar pasti Allah selamatkan. Untuk menunjukkan apa? Bahwa siapa Yudas sebenarnya? Siapa yang menyuruh Yudas? Siapa yang bertepuk tangan di atas rencana Yudas? Kristen. Siapa yang bertepuk tangan di atas iblis merasuki Yudas? Kristen. Siapa yang menyetujui terbunuhnya seorang anak manusia? Ya, di atas rapatnya Yahudi yang tidak meyakini Yesus sebagai jalan kebenaran. Yahudi kayak apa? Siapa yang sangat menginginkan hal ini? Kristen. Apakah Dr. Richard menginginkan? Tidak. Buktinya, Dr. Richard berpegang kepada ajaran mula-mula Musa dan kemudian dimantapkan di ajaran Islam. Di mana di dalam ajaran Islam, apa yang diajarkan? Sama seperti ajaran Musa. Bahwa yang berdosa lah yang harus mati. Yang harus menanggung setiap bebannya. Untuk menanggung setiap beban dosanya. Anak tidak akan turut menanggung dosa bapaknya. Bapaknya tidak akan turut menanggung dosa anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Orang fasik akan bertanggung jawab di atasnya. Lalu bagaimana kesesuaian dengan apa yang dikatakan Al-Quran? Di mana Al-Quran juga berkesesuaian dengan ajaran Musa. Di mana di dalam ajaran Al-Quran, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidat waz zakirina Allahu katsiran wal zakirati 'addallahu lahum maghfiratan ajran 'azima. Allah akan menyediakan keampunan yang luas terhadap orang yang mau meminta ampun. Di mana di dalam ajaran Islam mengajarkan pertaubatan. Sama seperti saat kamu berdosa. Saat kamu memiliki kesalahan, datanglah dan meminta maaf, maka ampunan Allah disediakan begitu besar untuk Anda. Lalu kita melihat daripada harapan daripada successful penyaliban. Ini adalah jeratan iblis, keinginan kerasukannya Yudas demi uang dan menyetujui rapat Yahudi untuk membunuh Yesus. Nah, kita udah menyaksikan ya teman-teman ya, bagaimana penjelasan tentang siapa Yudas. Apakah mualaf itu sendiri? Atau orang yang menyetujui successfulnya daripada penyaliban agar dosanya ditebus? Dosanya ditebus karena ulah Yudas, karena ulah iblis. Lalu siapa yang berharap dosanya ditebus dengan matinya seorang anak manusia di tiang salib? Siapakah Yudas yang sebenarnya teman-teman? Ya kalian sudah punya barometer. Sudah punya alat ukur yaitu akal. Untuk kemudian melihat daripada statement pendeta Mel Atok untuk mengatakan bahwa setiap mualaf itu adalah Yudas. Dimana kita udah tahu Yudas yang sebenarnya. Dan itu sesuai dengan Alkitabiah. Berarti apa yang dia keluarkan ini bisa kita kritisi. Karena kita punya kerangka berpikirnya. Oke, mari sama-sama kita kritisi. Kita lihat ini, pendeta Mel Atok ngomong apa? Oke, lanjut. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat informasi kitab suci berkaitan dengan Yudas, lalu dikaitkan dengan hidup orang Kristen dan mualaf, nanti setelah saya jelaskan ini baru kita bisa tarik kesimpulan. Ada tidak ya kemiripan dengan Yudas? Yang pertama, bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Ya. Yudas bukan orang percaya. Palelu peang, Yudas bukan orang percaya. Yudaslah yang percaya dengan penebusan dosa anak manusia, ya. Kalau enggak, Yudas tidak menyerahkan Yesus. Kalian kagak ada tuh anak manusia yang tebus dosa. Bapak pendeta, tanpa Yudas ada nggak penebusan dosa? Ya nggak ada. Iblis mau merasuki kemana coba? Iblis mau menjerat manusia dalam kesesatan pakai siapa coba? Ya pakai Yudas. Masa dibilang Yudas nggak percaya? Orang yang percaya itu, ya, orang yang percaya itu adalah orang yang percaya penuh bahwa Yesus harus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Lah Yudas, adakah dia menggagalkan penyaliban? Enggak, Bapak Pendeta. Dia justru mensukseskan penyaliban
di balik upaya iblis merasuki dia gitu. Bapak Pendeta, gimana sih Pak Pendeta? Kepada Kristus. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Lukas maksud saya. Yohanes betul. Yohanes pasal 6 ayat 64. Di sini ada dua kelompok orang percaya yang dua kelompok orang yang tadinya ikut Yesus tapi tidak percaya. Kelompok yang pertama adalah yang meninggalkan Yesus. Kelompok kedua adalah Yudas yang menyerahkan Yesus. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya, lalu Yesus bilang begini, atau ayat ini bilang begini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, jadi orang-orang yang tidak percaya ini yang kemudian murtad. Di dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari Jelas ya kan? Ini ayat yang ngejitak kepala lu sendiri Bapak Pendeta. Kenapa bawa ayat itu? Ini ngejitak kepala Bapak Pendeta sendiri, Bapak Pendeta Mel Atok. Kata Yesus, yang tidak percaya yang akan menyerahkan Yesus. Karena Yesus diserahkan terjadinya penyaliban. Berarti orang yang tidak percaya yang dibilang oleh Yesus adalah orang yang menyetujui penyerahan Yesus dan Yesus itu untuk dibunuh. Berarti siapa? Ya Kristen, Bapak Pendeta, siapa lagi? Aduh. Ini pentingnya kita bangun gerakan berpikir di awal agar kita semua satu kepala. Nah, baru kita lihat ini. Ini orang ngomong apa? waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau di sini mualaf masuk nih. Mualaf masuk di sini. Ya. Tuh, mualaf masuk, guys. Ikut-ikut selama ini seperti Dr. Richard Lee, ya. Ruben Onsu, Deddy Kobuser, dulu mereka beragama Kristen. Ah, itu orang-orang yang dijerat. Deddy Kobuser, ya, Dr. Richard, itu Ruben Onsu, nggak usah jauh. Selin, nah, Selin, janda pemersatu bangsa tuh, kena tuh juga dia tuh. Nah, kau mau bilang Yudas, mereka tidak percaya. Usaha iblis dalam menyesatkan manusia, menyerahkan anak manusia untuk ditebus. Yang percaya cuma kalian. Siapa yang menyetujui Yudas sebenarnya? Tadi ayat udah dibaca. Bahwa orang yang tidak percaya yang akan menyerahkan Yesus. Ya kalian tidak percaya. Karena diserahkan itulah Yesus bisa mati gitu. Gimana sih? Aduh. Sekarang mereka tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka mundur, keluar dari Kristen atau Katolik. Nah, ini mereka cocok dengan ayat ini. Nah, ya? cocok, mau bilang Yudas. Tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas ini yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara, Yudas ini orang yang tidak percaya ya. Dan karena dia tidak percaya, nah ini jadi kalau dia tidak percaya, Alkitab berkata dia iblis. Ya. Nah, ini mesti dipikirkan juga oleh Alkitab berkata bahwa dia iblis. Orang iblis bersekongkol dengan Yudas kok. Emang benar dia iblis. Tapi kalau tidak ada dua sosok itu, iblis dan Yudas, siapa yang tebus dosa kalian? Siapa? Kagak ada. Dan yang menyetujui tebus dosa dan matinya anak manusia siapa? Di atas penyerahan Yudas dan iblis. Kalian juga, aduh gimana sih ini? Aduh, otaknya yang disimpan di kulkas, ambil pakai lagi dulu, tolong. Oleh semua orang yang dulu ikut Yesus tapi tidak ikut Yesus juga. Ya, dalam hal ini bukan cuma Yudas, saya yakin orang yang dulu percaya Yesus tiba-tiba tinggalkan Yesus, saya percaya orang itu pasti berhasil ditipu setan. Nah, ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Mungkin bagi mereka tidak, tapi bagi katanya itu adalah orang yang tipu setan. Siapa yang tipu setan? Ya, di dalam Bible tugas setan jerat manusia untuk tipu nih. Nggak mungkin itu setan merasuki Yudas agar Yesus diserahkan. Kalau dia nggak punya tipu daya, kalau dia cuma gabut tidak mungkin tuh. Gabut nih ada Yudas, kerasukan, masukin Yudas, kagak mungkin. Karena Bible itu menyematkan jeratan iblis. Arti jeratan iblis, iblis menjerat manusia agar manusia terjerat dalam kesesatan. Pasti dia punya misi ini. Di antara dia masuk ke Yudas. Begitu dia masuk ke Yudas, penyaliban terjadi. Kalian mengimani. Yang bersekongkol dengan iblis siapa? Yang sangat setuju dengan rencana iblis siapa? Aduh, Bapak Pendeta, pecah piring itu. Ya. Sekarang gini, andaikan ini penebusan dosa dan iblis enggak mau semua umat manusia ditebus dosa, dia yang menggagalkan penyaliban, bukan menyetujui. Pecah piring kita, Bapak Pendeta. Gimana ini? Kayak gini ya cara berpikirnya. Saya juga menjadi sangat heran gitu.
Di Alkitab kalau orang tanya tentang firman, ya, andai kata Dr. Richard Lee misalnya dia tanya langsung di saya pasti kasih ini ayat-ayat. Pasti saya akan kasih. Soal Pak Gilbert sekali lagi beliau punya pemikiran sendiri, ya, apalagi beliau pendeta tinggal. Oke, kita lanjut teman-teman. Sorry, tadi saya ada telepon. Lanjut. Di Jakarta mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan beberapa pergumulan yang beliau hadapi kemarin seperti yang kita tahu bersama, sempat dituduh penistaan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Gilbert mulai berhati-hati di sana, ya. Tetapi kalau andai kata itu saya, andai kata ya, siapa tahu Dr. Richard Lee nonton ini dan dia bilang, aku mau undang dia. Nah, Ansos. Minta diundang. akan datang dong, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ini ayat bilang begini, Yudas itu iblis, ya. Dan sebenarnya semua orang yang tidak percaya Yesus, sekalipun dia tidak menyerahkan Yesus, ada kemiripan dengan Yudas juga. Ini harus didengar supaya Anda tahu bahwa setan tipu Anda itu, ya. Karena setan punya agenda adalah membuat orang tinggalkan Kristus, itu aja. Itu tidak bisa dibantah, gitu ya. Nah, yang berikut kalau kita bandingkan tentang Yudas yang lain, ya, karena setan masuk dalam dia, maka apalagi yang bisa kita dapati dari Yudas? Lukas 22 ayat 3 dan seterusnya. Di sini dibilang Yudas mengkhianati Yesus, judulnya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Tudar, mampus lu. Mampus. Nah, iblis merasuki Yudas, jelas ya. Ini iblis merasuki Yudas nggak mungkin gabut doang, nggak mungkin. Gabut ngerasuki Yudas kagak mungkin. Pasti dia punya misi untuk menipu manusia. Yang kena tipu siapa? Tuh, nih orang nih yang kena tipu nih. Seorang dari ke-12 murid itu, jelas ya ini bukan orang percaya, maka iblis masuk ke dalam dia. Lalu apa yang kita bisa lihat kalau iblis masuk? Dia akan bersekutu dengan orang-orang yang membenci Yesus. Ayat 4. Nah, berarti sebenarnya bisa saja orang-orang yang dulu cinta Yesus, kalau dia bersekutu dengan orang yang benci Yesus, nah ini memang mirip Yudas juga. Ada kemiripan di situ. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya, hanya bedanya para mualaf tentu mereka tidak menyerahkan Yesus atau tidak memaki-maki Yesus, ya. Cuci tangan lo, cuci tangan. Tadi bilang mereka Yudas, apa Yudas mengkhianat kata lo. Nah, sekarang cuci tangan nih, sosok baik. Kok nggak dapat undangan gitu. Mobil serigala berbulu domba nih orang-orang pada. Saya lihat kayak siapa namanya? Richard Lee, Ruben Onsu, Deddy Kobuser, mereka tidak pernah memaki-maki Yesus, tapi mereka tetap menghormati Yesus, hanya sudah sebagai nabi saja. Tapi kalau disoroti seturut Alkitab, justru itu berbahaya sekali, karena selamat atau tidaknya seseorang bukan akui Yesus nabi, tapi harus akui Yesus Tuhan. Mana dalilnya, saudara? Saya suka dengar kata tapi akui Yesus Tuhan, ya. Matius 7:22. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Enyahlah engkau. Bermujizat di atas namamu? Enyahlah engkau. Ya, melakukan menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Enyahlah engkau. Yang bilang Tuhan terhadap Yesus cuma kalian. Begitu kalian bilang Tuhan, apa kata Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Enyahlah engkau. Lah Yesus saja suruh enyah. Yang bilang Tuhan, ini gimana sini? mana dalilnya? Inilah dalilnya ini. Mana dalilnya? Roma ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini syarat mutlak ini. Kalau mengaku Yesus nabi, tidak masuk surga dong. Roma 10 ayat 9. Hah? Tidak mengaku nabi? Nggak masuk surga dong. Lah.
Yesus bilang, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa. Dan aku Yesus yang kau utus. Nah itu, katanya hidup yang kekal. Gimana sih? Bohong lagi nih. Ada cara ini orang. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu harus percaya, bukan dia nabi saja. Dia benar datang sebagai nabi, imam, raja, tapi sesungguhnya dia Tuhan. Ya. Ayatnya yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku apa? Yesus Tuhan. Lalu berikut lagi, seorang mualaf bisa dikategorikan Yudas juga kalau begini. Lukas 22 tadi kembali ya. Setelah ayat 3, ya, kalau tanda mirip Yudas, walaupun tidak semua tapi ada kemiripannya, kalau bersekutu dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Yang kedua, yang berikut adalah kalau mulai pindah agama karena uang. Nah, ini Yudas juga, ada Yudasnya di situ, ya. Ayat 5, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk berarti ini semakin menyetujui bahwa kalian adalah Yudas, Bapak Pendetaku. Sekarang gini, tanpa adanya penyaliban, ya, tanpa adanya segala nubuatan tentang Yesus, perpuluhan datang dari mana? Kalian dapat duit dari mana? Itu perpuluhan dari mana? Nah, itu kalau bukan mengkhianati Yesus demi duit, ya, artinya apa? Mempercayakan keselamatan, menjual keselamatan di atas upaya iblis merasuki Yudas. Dan kalian mendukung iblis dan Yudas tersebut biar penyaliban bisa terjadi. Nah, terus kalian ngambil perpuluhan. Nah, kalian Yudas lagi, ini gimana nih? Yudas lagi nih, gimana nih? Berikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya. Ya, jadi itu kelihatan. Nah, kita kan tidak tahu motivasi orang mualaf. Kita tidak tahu Dr. Richard Lee mualaf gara-gara apa. Ruben Onsu mualaf gara-gara apa. Deddy Kobuser mualaf gara-gara apa. Atau Kristen-Kristen yang lain, khususnya public figure atau artis. Gimana. Aku betul-betul pusing nih teman-teman setelah melihat ini. Karena ibaratnya gini, Yudas serahin Yesus, Yesus disalib, Yudas dapat duit. Oke, sekarang Kristen menyetujui Yudas, kalau enggak Yesus nggak bisa mati. Setelah Kristen ada, pendetanya dapat duit. Sama aja siapa? Wah, kita kan tidak tahu. Tapi andai kata ada orang mualaf gara-gara memang mau cepat kaya. Nah, Yudas itu. Ada Yudas di situ. Kalian Yudas. Ada kemiripan dengan Yudas di situ. Kalian Yudas. Dia ternyata mau cari kaya. Wah, kalau gua nggak pindah agama, bisnis gua nggak bakalan naik nih, ya kan? Kalau gua nggak pindah agama, gimana dong? Nyindir. Nih, nyindir Dr. Richard nih. Dia mau bilang bahwa Dr. Richard pindah agama ini politik ini demi duit, ya. Karena itu kemarin itu lagi isu-isu perang dingin antara Dr. Richard sama Doktif, ya. Sehingga pamor daripada Dr. Richard mulai turun. Nah, memperbaikinya yaitu dengan kemualafan. Nah, fitnah mulai satir-satir lo. Lu kira gua kagak tahu? Ini income lagi turun nih. Ekonomi lagi susah nih. Pindah agama, biar viral biar diundang biar pemasukan tambah banyak. Nah, ini Yudas. Andai kata ada begitu, ya toh? Nah, jadi sebenarnya kalau saya amati, sebenarnya terserah kau, udah selesai. Ya, teman-teman ya. Berarti semuanya kita udah menyaksikan ya. Ini mencoba mengkritisi Pendeta Gilbert karena Pendeta Gilbert mengatakan, ya, Anda bukan Yudas. Anda hanya adalah orang yang keluar dari rumah Tuhan untuk mencari siapa Tuhan, mencari jati diri di balik ketuhanan. Woi, pendeta ini kepanasan, pendeta MYM tuh kepanasan. Sekarang pendeta Mel Atok, bahkan dengan statementnya berani. Deddy Kobuzer, ya, Dr. Richard, Ruben Onsu, Yudas katanya. Tuh, sekarang yang Yudas sebenarnya siapa sih? Kalian paham nggak sih penyaliban itu? Tanpa Yudas terjadi nggak penyaliban? Kagak ada, nggak sukses. Tanpa iblis ada nggak penyaliban? Nggak ada, nggak sukses. Kan iblis ini dalang utamanya. Lalu saat kalian meneliti iblis, kalau dia udah merasuki, pasti dia punya rencana. Nggak mungkin gabut seperti yang saya bilang tadi. Nggak mungkin gabut. Ada teman-teman, ada. Udahlah, mari kita teriakan. Yudas, 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 Yudas.
Yudas. Siapa Yudas? Jawab di kolom komentar. Yudas. Siapa Yudas? Jawab di kolom komentar, teman-teman. Kalian meneliti Bible gimana sih? Kenapa kalian nggak bisa match gitu di antara semua kejadian dengan diri kalian sendiri di balik apa yang kalian percaya? Udahlah teman-teman ya, daripada kita pusing, biarlah mereka yang ikutan pusing, kita nggak usah ikut ya teman-teman ya. Biar urusan mereka, kalau kita mudah. Kita itu hal yang paling logik, nggak ada yang namanya tumbal-tumbalan. Gimana ajaran kita? Ya kamu bersalah, kamu minta maaf, Tuhan menyediakan ampunan di luar ampunan manusia. Karena ampunan manusia masih mikir antara memaafkan ataupun tidak. Tapi kalau Allah menyediakan ampunan, selama kamu berani kembali dan meminta maaf, Allah selalu memberikan kemaafan. Karena Allah mengatakan, semua dosa akan diampunkan kecuali satu dosa, yaitu mengkufurkan Allah. Apa mengkufurkan Allah? Laqad kafara alladhina qalu Allahu Isa ibn Maryam. Laqad kafara allazi, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Cuma itu yang nggak bisa diampuni. Caranya cuma satu. Lu tobat, ya. Lu jangan jadi Yudas lagi. Nah, kembali seperti Dr. Richard, kembali seperti Deddy Kobuzer, kembali lagi seperti Robin Onsu dan segalanya. Celin ya, kakak Celin ya. Nah, itu nggak Yudas. Nah, kalian yang udah Yudas saja. Kagak usah sosokan bilang orang Yudas. Karena kalau kita lihat kronologi daripada penyaliban, Yudas itu kalian, saudara-saudara. Saudara-saudara itu Yudas itu kalian. Hah? Yudas itu kalian. Tanpa Yudas penyaliban nggak terjadi. Hah? Tanpa Yudas penyaliban itu kagak bakal ada. Oke? Udah gitu aja teman-teman buat hari ini. Terima kasih banyak. Kita bakal tutup. Salam-salam Bro Deddy kepada mereka semua. Jadi Oke, terima kasih banyak. Dan satu lagi teman-teman, yang mau bantu Indomisasi ya teman-teman ya, mau berdonasi terhadap channelnya Bang Daman untuk support dakwahnya Bang Daman, yang tiba-tiba ada duit di kulkas 2M nggak tahu bawa kemana. Nah, boleh langsung ke rekeningnya ada di bawah ini ya teman-teman ya, untuk bantu support dakwahnya kita ya, biar kita itu segera punya studio teman-teman. Karena cita-cita saya pengen banget punya studio nih, studio podcast, dimana yang akan saya undang adalah orang yang kemudian ya kita akan sharing seputar keagamaan. Artinya kita akan ngereaksi bareng sambil podcast, dan insya Allah itu bisa jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa bantu perjuangan dakwah Bang Daman di rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhirul kalam, Allahumma inna nastaudiuka malam tanah farduduh ilaina walatan sina pada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.